Adalah salah satu pria paling beruntung di dunia. Sebut saja namanya Rizky, karena dia mempunyai laptop ajaib. Segala aplikasinya bisa menjadi nyata dan sangat menguntungkan. Tapi di balik itu semua pasti ada juga yang membahayakan dirinya. Tak perlu berlama-lama lagi. Sedikan secangkir kopi dan gorengan hangat. Kali ini aku akan menemani santai kalian. Awalnya pria ini bekerja di sebuah kantor, di mana semua orang di kantor pun sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang menulis, ada yang melengketkan kertas di papan mading, ada juga yang bermain laptop. Rizky yang menggunakan laptopnya, tiba-tiba dia melihat sesuatu di dinding dekatnya. Karena merasa aneh, dia terus memandang dinding dan laptopnya berkali-kali. Anehnya kursor mouse laptop terlihat melayang di dinding dan bisa keluar dari layar laptopnya. Rizky gak percaya dengan apa yang terjadi. Dia mencoba menggerakkan jarinya di atas touchpad laptop. Ajaibnya kursor di dinding itu ikut bergerak. Melihat ini dia langsung semangat. Kemudian dia melihat sekeliling untuk memeriksa apakah ada rekannya yang melihatnya. Dan pria itu pun memikirkan ide untuk menguji apakah kursor mouse itu bisa bekerja secara real di kehidupan sekitarnya. Rizky mengarah kursor ke bawah dengan mengontrol gerakannya melalui touchpad laptopnya. Saat dia melakukan ini, secangkir gelas jatuh dan teh pun tumpah ke seluruh meja. Hal itu menarik perhatian rekan-rekannya, dan kemudian dia pun meminta maaf dan bertindak seperti sedang membersihkan meja. Setelah percobaannya berhasil, dia sangat senang. Kemudian melihat sekeliling dan menemukan hal lain. Dia melihat surat di atas mejanya dan memindahkan kursor ke arah tersebut. Saat dia mengarahkannya ke sekitar huruf dan mengkliknya, panah itu berubah menjadi cursor yang biasa kita gunakan di Microsoft Word. Dan surat tersebut berisi tentang permintaan pengurangan denda karena terlambat masuk kerja. Tak hanya itu, dia menghapus kalimat dan menulis bosnya brengsek dan meminta untuk menambahkan kompensasi ke biaya bulan. Dan setelah melakukan ini, dia mengambil surat itu di tangannya dan mulai tertawa. Namun, karena rekan-rekannya merasa terganggu, Rizky pun berhenti tertawa dengan canggung. Dia kemudian melihat ke atas surat itu dan tersenyum. Untuk meneruskan eksperimennya, Rizky memutuskan keluar ruangan bersama dengan laptop misterius itu. Saat Rizky melangkah ke lorong, dia melihat seorang gadis cantik bekerja di ruangan sebelah. Dia pun mengambil posisi untuk duduk di kursi depan ruangan, di mana bisa melihat melalui kaca ruangan. Kemudian berpura-pura bekerja di depan laptop supaya bisa mengintipnya secara diam-diam. Rizky pun mengeluarkan kursor itu dari laptop, menuruni meja menuju ruangan. Wanita cantik ini sibuk dengan kerjanya sambil melihat berkas-berkasnya, dan Rizky pun mengarahkan kursor mouse ke dalam rok wanita dan mulai mengeklik cepat saat dia melakukannya. Wanita ini langsung terengah-engah. Merasa sesuatu, Rizky perlahan menggosok-gosok mousse-nya dan mengintip untuk melihat reaksinya. Ajaibnya wanita ini mulai terengah-engah dan kehilangan kendali. Dia mulai geli-geli enak saat Rizky mempercepat gerakan mouse-nya. Karena nggak kuat, wanita ini segera bergegas ke kamar mandi untuk melanjutkan pencapaiannya. Setelah kejahatannya dilakukan, Rizky pun menuju ke temannya yang sedang berbicara dengan dua orang wanita. Dia mengajak teman untuk mengikutinya untuk membahas proyek besar yang baru saja dia temukan. Mereka pun pergi ke atap. Rizky menceritakan keajaiban laptop yang ia pegang. Dan menunjukkan dengan mengedit papan yang bertuliskan ban kredit menjadi Noob's Clone. Melihat hal itu, temannya pun sangat senang dan memintanya melakukan sesuatu pada mobil yang parkir di depan gedung Suzuki. Ia pun mulai mengedit dan mengecilkan ukuran mobil itu hingga menyusut menjadi mainan. Si teman menjadi sangat bersemangat dan mengatakan kepadanya bahwa dia masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sebuah laptop akan memberi mereka peluang tak terbatas dan mereka dapat melakukan apa saja dengannya. Saat si teman terus mengoceh, Rizky mencopi dinding rumah dan menampilkannya di jendela untuk menutupnya dengan dinding. Melihat hal ini, temannya menjelaskan bahwa mereka dapat membuka program apa saja dan membuatnya bekerja di dunia nyata. Mereka dapat melakukan segalanya dan bahkan bisa menjadi perangkat teleportasi. Rizky mulai melihat temannya dengan tatapan gelisah, sementara si teman terus mengoceh dan mengatakan bahwa mereka bisa merampok ban dengan mudah. Kemudian setelah mendapatkan uangnya, temannya berkata bahwa ia akan menghancurkan bangunan tersebut sehingga tidak ada bukti kejahatannya. Rupanya Rizky tidak menyukai ide dari temannya.
Sementara itu di depan gedung, pemilik mobil sedang mencari mobilnya yang tiba-tiba hilang. Namun, ketika dia melihat ke bawah, dia terkejut melihat mobil mainan kecil yang mirip dengan mobilnya. Rizky dan temannya yang semakin berambisi, bahwa mereka dapat melakukan apa saja dan gak ada orang yang dapat menghentikannya. Bahkan mereka berencana akan menjangkau siapa saja. Penjahat, politisi dan polisi akan mematuhi perintah mereka. Rizky yang mulai ketakutan, melihat-lihat laptopnya, dan mengklik salah satu ikon. Lalu menggerakkan kursor mouse untuk membingkai tubuh temannya. Temannya yang gak sadar, terus ngoceh bahwa jika ada yang datang untuk menyerang mereka, Rizky dan temannya itu bisa menghapus mereka. Dan menyelesaikan semua masalahnya, temannya yang gila itu bahkan berbicara tentang menghapus tentara dengan menekan tombol hapus. Rizky terkejut saat mendengar rencana gila temannya itu dan saat si teman sibuk ngoceh. Rizky menekan tombol control tambah kali pada keyboardnya untuk menghilangkan objek yang dia pilih. Namun sayangnya, saat menekan tangan temannya keluar dari area bingkai dan terlepas dari tubuhnya. Temannya pun menghilang. Melihat hal itu, dia terkejut dan mulai ketakutan. Tangan yang terputus itu kemudian jatuh di atas sebuah mobil. Dengan darah yang berceceran kemana-mana dan mengakibatkan mobil itu berbunyi, orang-orang segera berkumpul di sekitar kendaraan dan mulai panik saat mereka melihat tangan dan darah. Mereka berteriak memanggil polisi dan ambulan. Saat Rizky melihat ke bawah, orang-orang menatapnya dan mengatakan bahwa Rizky adalah pelakunya. Mereka mulai memanggil Rizky untuk turun dan mengancam akan memanggil polisi. Setelah mendengar orang-orang itu berteriak, Rizky mulai panik. Dia pun memegang laptopnya dan membuka sebuah program. Kemudian melihat ke bawah dan memilih seluruh area orang-orang berkumpul itu. Kemudian ia pun langsung menekan tombol clear. Dan seketika mereka semua menghilang. Rizky memeriksa keadaan di bawah dan tidak menemukan orang-orang yang tadi meneriakinya. Setelah takut dengan apa yang dilakukannya, Rizky segera meninggalkan tempat itu. Dengan ketakutan, dia terus berjalan sambil melihat ke depan dan ke belakang. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang dari arah berlawanan. Dia meminta si sopir untuk menghentikan mobilnya dan meminta tolong untuk mengantarnya pergi ke tempat tujuan. Namun sopir itu mengatakan bahwa jalan untuk menuju ke sana sedang macet parah. Dia tetap memohon dan akan membayarnya dengan jumlah berapapun. Tapi sopir tetap menolak dan pergi. Saat mobil pergi, Rizky mencoba membuka laptopnya dan segera menutupnya. Saat mobil itu hilang dari pandangannya. Setelah berjalan beberapa menit, dia pun mendekati sebuah bangunan besar. Saat dia melihat ke sana-sini, dia menemukan panah besar yang melayang di dinding gedung. Dia pun menjadi ketakutan dan melihat ke area sekitar. Saat dia mencoba untuk bergerak maju, dia melihat panah Crusher di jalanan, menunjuk ke arahnya. Rizky mulai terengah-engah dan khawatir. Saat dia perlahan mundur beberapa langkah, Cruiser itu bergerak lagi ke arahnya, lalu menutupinya, dan saat melihat ke arah langit, Cruiser itu berbunyi klik, dan dia pun hancur di tanah. Hal ini menunjukkan bahwa ada orang lain memiliki laptop dengan kekuatan ajaib juga. Dan setelah menghabisinya, kursor itu mulai bergerak keluar dari bingkai dan filmnya pun selesai.